Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'ad. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah kita masuk ke pertemuan 9 ya dari kecerdasan buatan. Masih lanjutan materi jaringan syaraf tiruan, yaitu salah satu metode yang bisa Anda gunakan di dalam pembuatan aplikasi berbasis cerdas. Ya, adapun di dalam JST itu ada juga banyak pembagian algoritma yang bisa Anda pilih nantinya sesuai dengan kasus yang akan Anda selesaikan nantinya. Nah, pada materi yang lalu kita sudah pelajari tentang algoritma Mikulovic dan Hebb rule, Hebb. Kemudian hari ini kita akan belajar lagi dua algoritma yang lain, yaitu perseptron dengan delta rule. Nah, jadi perseptron ini adalah salah satu algoritma dari jenis jaringan apa yang kemarin itu, jaringan tunggal ya, yang ada lapisan tersembunyinya, seperti itu. Nah, algoritma atau model jaringan perseptron ini merupakan model yang paling baik pada saat ditemukan oleh Rosenblatt dan Minsky-Pepper pada tahun 1962 dan 1969, jadi sekitar tahun 60-an ya. Kemudian adapun alur atau tahapan atau algoritma yang bisa kita gunakan ketika Anda mengaplikasikannya nanti ke dalam sebuah aplikasi, yaitu yang pertama, inisialisasi dulu semua bobot dan biasnya. Nah, ini sama dengan metode Hebb yang kemarin, itu biasanya bermula dari bobot 0 dan bias 0 juga. Nah, kemudian setting learning rate-nya atau alfanya dengan nilai kisaran antara 0 sampai 1. Nah, kemudian atur juga untuk nilai threshold-nya pada saat nanti di activation function-nya ya. Nah, kemudian langkah yang kedua, untuk setiap pasangan pembelajaran ya, kita menggunakan di dalam perseptron itu akan menggunakan variabel S dan T. Nah, di mana untuk aktivasi unit inputnya ya, yang tadinya XI itu kita ganti atau kita samakan menjadi SI. Kemudian respon untuk unit outputnya, ini untuk outputnya nanti atau targetnya ya, Y-in sama dengan bias ditambah jumlah dari inputan dikali masing-masing bobotnya. Nah, kemudian masukkan ke dalam fungsi aktivasi, yaitu Y akan bernilai 1 jika Y-in yang didapatkan di sini nanti lebih dari nilai threshold-nya. Nah, kemudian Y akan diberikan nilai 0 jika nilai Y-in yang didapatkan di sini itu di antara minus threshold sampai nilai threshold tersebut. Berada di kisaran ini, ya, nilai minus dari threshold-nya dan nilai positif dari threshold tersebut. Kemudian Y akan bernilai minus 1 jika Y-in yang didapatkan di sini lebih kecil dari minus threshold-nya. Nah, kemudian bandingkan nilai output jaringan Y, nilai outputnya ya, output Y-nya dengan target yang seharusnya, target T. Nah, jika Y masih belum sama dengan T, maka lakukan perubahan bobot dan bias. Nah, jadi nanti di dalam algoritma perseptron ini akan terjadi kita bikinkan dia fungsi perulangan, ya, di mana perulangannya itu akan berhenti ketika Y yang didapatkan nanti, Y untuk semua data sama dengan target dari semua data, seperti itu. Jadi selama dia belum sama,
maka dia akan melakukan perubahan bobot dan bias secara terus-menerus. Nah, di mana bobot baru sama dengan bobot lama ditambah learning rate dikali target dikali nilai inputannya. Kemudian bias baru sama dengan bias lama ditambah learning rate dikali targetnya. Nah, ini terus yang akan kita hitung nanti sebentar. Jadi, ketika Anda menggunakan sejumlah data, itu biasanya perulangannya itu akan mengikuti dari, maksudnya bukan akan mengikuti ya, biasanya lebih banyak ya perulangan untuk mendapatkan atau melakukan perubahan bobot dan bias ini akan lebih banyak dari jumlah data yang Anda gunakan. Nah, misalnya kalau 100 data, itu biasanya sampai 1000 perulangan di dalamnya. Nah, untuk semua data ya, semua data misalnya ada 100 data, ketika dia itu 100 data diolah ya dalam satu perulangan, itu disebut satu IPOH ya, IPIH atau IPOH, tulisannya EPOH. Nah, kemudian kalau lanjut lagi ke perulangan berikutnya, berarti dia sudah masuk ke IPOH kedua, IPOH kedua. Nah, ketika dia Y sama dengan T, semua nilai output sudah sama dengan semua nilai target yang ada di seluruh data, maka tidak dilakukan lagi perubahan bobot dan bias. Ya, artinya bobot baru tersebut langsung disamakan dengan bobot lama. Begitu juga dengan bias baru akan langsung disamakan dengan bias lama. Nah, jadi akan terjadi iterasi ya atau looping terus-menerus hingga semua pola memiliki output jaringan yang sama dengan targetnya. Seperti itu. Nah, kemudian algoritma perseptron ini bisa ya digunakan pada inputan yang berbentuk binar maupun bipolar dengan nilai threshold tertentu dan bias yang dapat diatur sedemikian rupa. Nah, jadi ini tadi yang Ibu bilang, satu siklus pelatihan ya atau training ya atau seluruh perhitungan bobot dari perhitungan output ya, perhitungan output jaringan dari semua data itu satu siklusnya itu disebut satu IPOH. Ini tulisannya IPIH. Ada juga yang membaca IPIH, bisa juga IPOH. Nah, kita lihat contoh berikut ini. Ya, misalnya ada fungsi logika N, kita mau bikinkan dia jaringan saraf tiruannya menggunakan algoritma perseptron. Artinya kita mau latih ini data X1, X2 sesuai dengan targetnya. Seperti itu. Nah, karena ini fungsi logika N, nah, jadi pada kasus ini inputannya dalam bentuk nilai binar, kemudian pada targetnya kita gunakan bipolar. Nah, bagaimana jaringan perseptronnya terhadap data yang berbentuk seperti ini? Nah, kita lihat apabila ditentukan nilai learning rate-nya itu sama dengan 0,8, kemudian nilai threshold-nya sama dengan 0,5, maka bisa kita dapatkan dari soal tersebut bahwa bobot awal itu untuk algoritma perseptron selalu dimulai dari 0 ya. Begitu juga dengan nilai biasnya, selalu dimulai dari 0. Adapun nilai learning rate dan threshold-nya itu tidak ada aturan tertentu ya. Jadi seintuisinya Anda saja sebagai seorang programmer nanti bagaimana berdasarkan dari hasil referensi yang Anda baca ya dari jurnal-jurnal penelitian terkait itu algoritma perseptron biasanya memiliki akurasi yang terbaik pada nilai learning rate berapa dan nilai threshold berapa dengan objek tersebut. Nah, seperti itu. Jadi untuk nilai learning rate dan threshold-nya itu tidak ada aturan tertentu ya. Silahkan dicari nilai dengan range antara 0 sampai 1 seperti itu. Jadi kita misalkan aja ya learning rate-nya 0,8 dan threshold-nya 0,5. Nah, bagaimana cara melakukan proses training terhadap data X1 dan X2 ini? Kita mulai dari IPOH ke 1. IPOH. IPOH ya, saya baca seperti tulisannya aja.
IPO ke-1. Nah, IPO ke-1 berarti kita masuk ke pelatihan yang pertama. Dimulai dari data ke-1. Kita lihat data ke-1 ini adalah data ke-1, ini data kedua, ini data ketiga, dan ini data keempat. Data ke-1 nilai X1-nya itu 0, nilai X2-nya 0, dan nilai targetnya -1. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam fungsi output-nya ya, fungsi output, respon output-nya pada sesuai dengan algoritma yang kita gunakan yaitu perseptron. Jadi ini rumusnya. Y-in sama dengan bias ditambah sigma atau total dari input dikali bobotnya. Maka nilai bias tadi adalah yang diketahui tadi adalah 0, lalu X1 itu adalah 0, W1 itu adalah 0. Ini. Jadi bias itu 0 ditambah X1 0 dikali W1 0 ditambah X2 0, W2 0. Nah, maka karena semua hasilnya 0 jadi totalnya 0. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus fungsi aktivasi pada algoritma perseptron bahwa nilai 0 ini berada di mana, di pengkondisian yang mana kira-kira. Berada di yang kedua ini ya, nilai 0-nya. Dia bukan lebih besar dari 0,5, bukan juga lebih kecil dari minus. Nah, berarti dia ada di sini, 0-nya. Maka Y-nya sama dengan 0, ya hasil aktivasinya. Y sama dengan 0. Nah, kita lihat targetnya itu adalah -1, tidak sama dengan target. Maka karena dia tidak sama dengan target, maka dilakukan perubahan bobot dan bias. Nah, perubahan bobot dan biasnya sesuai dengan algoritmanya menggunakan rumus sesuai dengan algoritmanya. Bobot baru sama dengan bobot lama tambah learning rate kali target kali X1. Bobot lamanya itu adalah 0, ya, tambah learning rate-nya tadi adalah 0,8, dikali targetnya adalah -1, dikali X1 adalah 0. Nah, kita kali dulu, baru ditambah. Ini kalau dikali karena ada 0, maka hasilnya 0. Ditambah 0 jadi 0. Begitu juga dengan bobot baru untuk bobot yang kedua. Yang inputan kedua. Ya, kebetulan sama nilainya, jadinya 0. Kemudian bias baru sama dengan bias lama tambah learning rate kali target. Bias lamanya itu 0, tambah 0,8 kali -1. Nah, ini 0,8 kali -1 adalah -0,8. 0 dikurang -0,8 hasilnya -0,8. Maka kita dapatkan bobot 1 baru, bobot 2 baru, dan bias baru. Ini akan kita gunakan pada perhitungan atau pelatihan data kedua. Data kedua, X1-nya itu adalah 0, X2-nya 1, targetnya -1. Sesuai yang ada di tabel tadi ya. Ini. X1-nya 0, X2-nya 1, targetnya -1. Nah, kemudian masukkan ke rumus respon output-nya, yaitu bias baru. Jadi di sini kita pakai bias baru, -0,8, yang ini tadi. Ditambah sigma XI kali W baru. Nah, X1 di data kedua adalah 0, dikali bobot 1 baru adalah 0. Ditambah X2, 1 dikali bobot 2 yang baru, yaitu 0. Nah, kemudian dijumlahkan, ini -0,8 tambah 0 tambah 1, hasilnya berapa? Benarkah ini? Oh ya, ini 0 ya. Tambah 0 tambah 0. Jadinya tetap -0,8 untuk Y-nya. Kemudian, bukan tetap, maksudnya ini hasilnya. -0,8 itu ada di pengkondisian yang mana pada fungsi aktivasinya? Atas, tengah, atau bawah? -0,8. Ada di mana? Yang bawah ya. Lebih kecil dari lebih kecil dari -0,5. Maka Y sama dengan -1. Hasil aktivasinya Y sama dengan -1. Nah, kita cocokkan dengan target, ternyata sama. Nah, kalau Y sama dengan T, maka bagaimana tadi algoritmanya?
tidak dilakukan perubahan bobot dan bias. Jadi bobot yang tadi dan bias yang tadi masih tetap digunakan, ya, yaitu maka kita berikan juga rumus ya dengan cara bobot baru yang berada di data kedua ini disamakan dengan bobot yang sebelumnya yaitu 0. Begitu juga dan bobot kedua baru sama dengan bobot dua lama sama dengan 0. Bias baru sama dengan bias lama sama dengan minus 0,8. Itu tetap akan kita gunakan pada data ketiga. Data ketiga X1-nya 1, X2-nya 0, dan targetnya minus 1. Sesuai dengan yang ada di tabel baris ketiga. Kita masukkan ke rumus respon outputnya, Y-in sama dengan B tambah sigma XI WI. Sama dengan biasnya tadi minus 0,8 tambah 1 dikali bobot yang tadi 0 tambah 0 dikali bobot kedua yang tadi. Ini 0 masih minus 0,8 lagi. Sama dengan pengkondisian yang ketiga. Jadi hasil aktivasinya Y sama dengan minus 1. Sama dengan target, jadi tidak dilakukan lagi perubahan bobot dan bias. Masih 0, 0, minus 0,8. Itu akan kita gunakan pada data keempat. Data keempat, dengan rumus yang sama, kita masukkan lagi. Data keempat, X1-nya 1, X2-nya 1. Kemudian kita hitung, ini masih 00, jadinya minus 0,8 lagi, Y-nya sama dengan minus 1. Tapi tidak sama dengan target, karena targetnya 1. Maka dilakukan perubahan bobot dan bias. Dengan rumus sebagai berikut, didapatkan bobot 1 baru 0,8, bobot 2 baru 0,8, dan bias baru 0. Nah, karena minus 0,8 tambah 0,8, hasilnya 0. Nah, ini dita dari mana hasilnya? 0,8 dikali 1. 0,8 dikali 1. Nah, maka ini yang akan digunakan pada, ini sudah sampai data keempat. Berarti kita akan menuju ke mana? Kalau ini tadi dari data 1 sampai data keempat kita namakan dia sebagai IPOH ke-1, maka untuk berikutnya kita namakan dia sebagai IPOH kedua. Ya, kenapa dilakukan pelatihan yang kedua, ya, atau IPOH yang kedua? Karena kita lihat tadi di bunyi algoritmanya bahwa ketika pada proses pelatihannya pada proses pelatihannya jika pola memiliki output jaringan yang sama dengan target, maka dia akan berhenti pelatihannya atau iterasinya. Tapi kalau dia belum sama pola itu maksudnya target yang ada di sini, kalau masih berbeda dengan yang kita dapatkan di semua datanya, baik itu di perhitungan output jaringannya untuk data ke-1, 2, 3, 4, kalau ada salah satu ya yang berbeda, maka dilanjut ke iterasi berikutnya, yaitu IPOH kedua. Nah, kita lihat tadi ada yang nggak sama toh? Yang mana? Ini data ke-1 tidak sama. Data keberapa lagi? Data kedua sama lagi. Data ketiga sama juga. Data keempat tidak sama. Nah, maka ada dua data yang tidak sama hasilnya dengan target atau polanya, maka dilakukan pelatihan berikutnya, yaitu IPOH yang kedua. Menggunakan data yang sama, tapi dengan nilai bobot dan bias yang paling terakhir didapatkan tadi di data keempat. Ini. Bisa dipahami, Dek? Bisa? Insya Allah bisa. Oke. Nah, kita lanjut ke IPOH kedua, atau pelatihan yang kedua. Nah, kita mulai lagi dari data ke-1. Jadi X1 0, X2 0, target T minus 1. Bla 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 bla, jangan lagi berjelaskan ini. Nah, didapatkan hasil aktivasinya Y sama dengan 0, ternyata targetnya minus 1. Maka dari data ke-1 ini kita sudah bisa menduga bahwa pelatihannya tidak sampai di IPOH kedua. Pasti lanjut ke IPOH ketiga. Seperti itu. Karena dari data ke-1 aja tidak sama polanya dengan outputnya dengan polanya. Ya, atau Y-nya tidak sama dengan targetnya. Nah, begitu juga ini pada data ke-1 karena Y tidak sama dengan T, maka dilakukan lagi perubahan bobot dan bias. Didapatkan bobot baru 0,8, 0,8, dan bias baru minus 0,8. Ini digunakan untuk perhitungan
hasil output ya pada data kedua. Nah, dengan rumus yang sama didapatkan lagi nilai Y-nya 0, targetnya -1. Tidak sama lagi, maka dilakukan lagi perubahan bobot dan bias dengan nilai 0,8, 0, dan -1,6. Digunakan pada data ketiga. Didapatkan lagi Y sama dengan -1, targetnya -1 sama, maka tidak dilakukan perubahan bobot dan bias. Dengan kata lain, menggunakan bobot yang sama di data kedua, yaitu 0,8, 0, dan -1,6 pada data keempat. Pada data keempat didapatkan hasil aktivasinya Y sama dengan -1, target sama dengan 1, tidak sama. Maka dilakukan perubahan bobot dan bias. Didapatkan 1,6, 0,8, minus 0,8. Ini akan kita gunakan pada pelatihan berikutnya, yaitu IPOH yang ketiga. Dimulai lagi dari data ke-1. Begitu seterusnya. Kita lihat di IPOH ketiga, data ke-1, Y sama dengan target. Oke. Kita lihat data kedua, nah Y tidak sama lagi dengan target. Maka sudah bisa ditebak bahwa selesai IPOH ketiga akan lanjut ke IPOH keempat. Nah, begitu seterusnya, Dek. Jadi ini contoh yang ini akan berlanjut sampai pada pelatihannya itu dari data 1 sampai data keempat memiliki nilai Y yang sama dengan target. Itu adanya sampai di IPOH ke-9. Ya, kita langsung saja ya, IPOH ke-9. Nah, IPOH ke-9 didapatkan IPOH ke-9 dengan bobot sebelumnya 2,4, 1,6, dan bias minus 3,2. Kita lihat di data ke-1, Y sama dengan T, sama-sama minus 1. Oke. Data kedua, Y minus 1, T minus 1. Oke, sudah mulai bagus hasilnya. Data ketiga, Y minus 1, T minus 1. Oke, sudah mulai ada berita bagus ya. Artinya Y sama dengan 1, T sama dengan 1. Nah, ketika sudah sampai di data keempat dan semuanya sudah sama, maka ini adalah pelatihan yang terakhir dari kasus fungsi logika N ini. Maka didapatkan nilai bobot dan bias yang terakhir itu 2,4, 1,6, dan minus 3,2. Nah, maka itulah yang akan menjadi nilai bobot dan bias yang akan digunakan pada proses pengujian ya, atau proses pembelajaran. Bukan pengujian ya. Jadi sekali lagi pada jaringan syaraf tiroid itu ada dua proses yang akan kita gunakan pada pengolahan datanya. Ada namanya training dan ada namanya testing ya. Training itu adalah pelatihan. Kita kenalkan dulu bahwa kalau seperti ini inputannya, maka outputnya dia harus seperti ini. Seperti itu. Jadi kayak manusia yang diajar ya. Kalau bentuknya tulisannya begini, maka itu adalah huruf A. Kalau begini bentuknya, itu adalah A. Kalau begini bentuknya, itu adalah A. Begitu juga huruf-huruf yang lain. Seperti itu. Jadi ketika nanti dia diuji dengan bentuk A yang lain, ya misalnya, dia menemukan huruf A di tempat lain atau di lokasi lain atau di waktu yang lain, maka dia akan mengenalinya bahwa oh itu adalah huruf A, seperti itu. Jadi ini nilai bobot yang terakhir itu yang akan digunakan pada proses pengujiannya. Bisa dipahami, Dek, sampai di sini? Bisa? Perseptron? Jadi untuk alurnya mirip-mirip aja ya sama siapa kemarin sama HEP. Cuman ada rumusnya aja yang berbeda, baik itu dalam perhitungan output jaringannya maupun pada fungsi aktivasinya dan pada penentuan nilai bobot dan biasnya atau perubahan bobot dan biasnya seperti itu. Tapi alurnya tetap sama seperti itu. Di-input dulu, lalu dikali dengan bobotnya, lalu dikali dengan sejumlah variabel yang lain, ya. Kemudian didapatkanlah nilai outputnya seperti itu. Nah, ini ada contoh berikutnya. Kita lihat pada sebuah pola, ya, pola karakter atau citra, ya.
Nah, citra itu kan terdiri atas matriks ya, atau piksel. Kita lihat ini huruf A, terdiri atas berapa baris, berapa kolom ini? 5 baris, 5 kolom. Nah, berarti inputannya nantinya ada berapa? Ada berapa piksel ini di dalam? Halo, ada orang? 25, Bu. Iya, 25 ya. Nah, jadi yang posisi di pixel 1 ini kita namakan dia X1, ini X2, X3, X4, X5, sampai X25. Yang tidak ada warna hitamnya, kalau kita pakai pola binar, maka ini nilainya 0, 0. Kalau hitam, kita berikan dia nilai 1. Tapi kalau kita pakai model bipolar, maka yang berwarna putih kita berikan -1, yang warna hitam kita berikan 1. Nah, begitu juga dengan pola kedua, pola ketiga, pola 4 untuk huruf E, pola ke-5 dan pola ke-6, lalu pola 7 untuk huruf F, 8, dan 9. Nah, soalnya adalah buatlah model perseptron untuk mengenali huruf A. Nah, untuk mengenali huruf A. Bagaimana caranya? Jadi di sini kita diarahkan untuk bagaimana menyelesaikan kasus ini, tapi untuk penyelesaiannya itu kita diberikan tugas ya. Silahkan Anda apa itu yang ribut, tolong di-mute dulu. Nah, jadi setiap titik dalam pola merupakan inputan satu variabel ya. Oleh karena itu satu pola terdiri atas 25 titik ya, atau 25 piksel. Kemudian ya, kita berikan nama seperti ini tadi X1 sampai X25. Nah, berarti kita pakai, karena ini dia mau pakai bipolar ya, model bipolar. Kemudian siapa lagi? Nah, ini ya, yang nilai, warna putih itu kita berikan nilai -1, yang warna hitam kita berikan nilai 1. Nah, kemudian proses selanjutnya buatkan pola dan targetnya ya. Pola 1 kita berikan dia nama target 1 karena itu yang kita mau kenali. Toh, kita mau kenalkan dia huruf A, huruf A, huruf A. Huruf A itu ada di pola 1, 2, dan 3. Maka pola 1, 2, 3-nya kita berikan nilai target 1. Pola 4, 5, sampai pola 9 kita berikan nilai -1. Nah, jadi yang bernilai 1 itu kita kenalkan dia sebagai huruf A. Ya. Nah, kemudian jadi target sama dengan 1 itu hanya berlaku untuk huruf A saja, sedangkan yang -1 itu selain huruf A. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu cara membedakannya. Jadi jaringan syaraf tiruan ini bisa kita latih dulu untuk per hurufnya, seperti itu ya. Per hurufnya aja dulu. Tapi bisa juga berdasarkan masing-masing huruf nantinya, tapi tentu saja dengan melakukan modifikasi tentunya. Nah, kita lihat misalkan bobot awalnya, karena ini inputannya tadi X1 sampai X25, maka bobotnya juga W1 sampai W25. Diberikan nilai awal 0, biasnya 0, learning rate kita umpamakan sebagai 1, dan nilai threshold-nya 0,5. Nah, kemudian silahkan dihitung menggunakan rumus yang seperti tadi, ya, outputnya atau aktivasinya ya. Kemudian masukkan ke pengkondisian. Untuk hasilnya ini berapa untuk mendapatkan nilai Y-nya. Lalu samakan dengan nilai targetnya. Untuk pola 1, ya, kita mulai dari pola 1. Kita lakukan perhitungan seperti ini. Nah, begitu juga dengan pola kedua, pola ketiga, pola 4, 5, sampai 9. Nah, lakukan perubahan bobot dan bias selama keluaran jaringannya Y tidak sama dengan target. Nah, jadi kalau di pola 1, itu kalau nanti hasil Y-nya itu tidak sama dengan 1, karena di pola 1 itu 1. Jadi kalau Y-nya misalnya -1, maka dilakukan perubahan bobot dan bias dengan rumus yang tadi, yang ada di algoritmanya. Perhitungan bobot baru ya dengan
Berarti ada berapa kali perhitungan bobot baru kalau dia tidak sama Y dengan T-nya? Ada 25 kali ya perhitungan bobot barunya. Mulai dari bobot 1 baru, bobot 2 baru, bobot 3 baru, sampai bobot 25. Nah, kemudian proses pelatihan akan dihentikan jika pada satu IPOH ditemukan bahwa untuk semua data inputan itu Y-nya sama dengan target. Nah, jadi nanti satu IPOH itu dari pola 1 sampai pola 9 ya. Kalau nanti di satu IPOH itu sesuai hasil aktivasinya Y sama dengan target, ya di pola 1 Y sama dengan target, pola 2 juga sama dengan 1, pola 3 sama dengan 1, 4 minus 1 sampai 9 minus 1, maka berhenti pelatihannya. Maka segitulah nilai bobot 1, bobot 2 sampai bobot 25 yang terakhir itu yang akan digunakan. Kemudian nilai biasnya juga yang terakhir itu yang akan digunakan pada proses pengujiannya. Nah, seperti itu. Kemudian contoh berikutnya pengenalan beberapa pola karakter. Nah, kalau tadi itu kita hanya memperkenalkannya satu huruf. Nah, kalau ini lebih dari satu huruf, yaitu huruf A, E, dan F. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, lakukan key modifikasi. Nah, kita tambahkan kolom baru untuk target 1 kita namakan dia sebagai pengenalan huruf A. Jadi pola 1, 2, 3-nya kita berikan dia nilai 1. Selain huruf A, kita berikan dia nilai minus 1. Nah, di target kedua ini kita berikan nilai 1 pada huruf E-nya, yaitu pola 4, 5, dan 6. Selain itu kita berikan nilai minus 1. Nah, di target 3 ini kita kenalkan dia untuk pola huruf F. Berarti pola 7, 8, 9 kita berikan nilai 1, selain itu kita berikan nilai minus 1. Nah, seperti itu. Jadi ada 3 targetnya. Nah, bagaimana caranya? Ya, jadi bikin Ki kayak bagaimana ya? Kayak multi apa ya istilahnya? Kayak banyak nih begitu ya. Jadi bukan cuma bobot untuk huruf A saja yang akan kita hitung nantinya dan bias untuk A, tapi bobot untuk pola E dan bias untuk pola E, dan bobot untuk pola F dan bias untuk pola F, seperti itu. Jadi kayak multi pemberian nilai bobot seperti itu. Nah, adapun learning rate-nya dan nilai ambangnya menggunakan nilai yang sama, ya. Nah, kemudian pada pelatihannya itu dilakukan 25 inputan dan 3 output. Ya, jadi agak berbeda tadi dengan sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu cuma 1 output. Nah, kalau ini dia 3 output. Nah, jadi dengan cara hitung dulu output untuk pola A. Nah, kemudian lakukan perubahan bobot dan bias selama keluaran jaringan YA-nya tidak sama dengan target untuk target satunya, seperti itu. Jadi ini dulu yang dihitung. Ya. Kemudian pada target 1, berarti 9 kali hitung ini pada pola A, seperti itu, pada IPIH ke-1 atau pelatihan 1. Nah, nanti pelatihan berikutnya yang untuk target kedua, yaitu pola E. Nah, 9 kali hitung beginian ya pada pola E. Kemudian pola F-nya juga seperti itu, 9 kali juga dihitung seperti ini ya. Kemudian disamakan nanti pada pola huruf A, E, dan F dihitung terus sampai di IPOH keberapa dia bisa sesuai dengan targetnya, nilai targetnya, seperti itu. Y sama dengan semua targetnya. Begitu juga dengan E, begitu juga dengan F. Jadi boleh kita hitung dia secara terpisah ya. Kita bikin dulu yang A supaya tidak bingung. Begitu juga dengan yang E, begitu juga dengan yang F. Nah, kemudian proses pelatihan dihentikan jika pada suatu IPOH ditemukan bahwa untuk semua data input. Ya, cuman kalau kita pisah-pisah nanti agak bingung nanti pada proses pengujiannya. Jadi sebaiknya ini disatukan aja. Jadi dalam satu IPOH itu ada pengenalan untuk huruf A, kayak 3 cabang Ki gitu. Pengenalan huruf A, pengenalan huruf E, dan huruf F. Seperti itu. Nah, sama tadi dengan yang sebelumnya, contoh-contoh sebelumnya cuma 1 yang kita mau kenali polanya
Kalau ini dia bercabang 3. Jadi dari 3 cabang itu IPOH-nya akan berhenti kalau ketiga cabang itu semuanya sudah bagus nih nilai Y dan targetnya, artinya sama semua seperti itu. Jadi pasti lebih banyak lagi IPOH yang akan dilakukan atau pelatihannya. Nah, sampai di sini penjelasan untuk perseptron. Ada yang mau ditanyakan, Dek, untuk perseptron? Nggak ada, Ji? Saya Bu mau bertanya Bu. Iya, silahkan. Yang di bagian itunya Bu. Siapa yang berbicara? Yang di Reski. Siapa? Reski Saputra. Reski, ya. Silakan Reski. Ya. Yang di bagian itunya Bu, lakukan perubahan bobot dan bias. Selama keluaran dari PA itu tidak sama dengan target 1. Yang mana dimaksud itu Bu? Tidak sama dengan target 1. Oh, yang ini. Kalau nilai Y yang didapatkan itu tidak sama dengan nilai target. Ya, misalnya pada pola 1 tuh data 1 kita hitung nilai Y yang didapatkan di sini, yang perhitungan ini, toh kalau nilai Y yang didapatkan misalnya 1, itu kita cocokkan dengan target. Apakah sama dengan target? Nah, kalau sama tidak dilakukan perubahan bobot. Tapi kalau berbeda, misalnya Y minus 1, targetnya 1, itu kan tidak sama, maka kita hitung perubahan bobot dan biasnya pakai rumus yang ada di algoritma tadi. Mana nih? Nah, ini. Pakai rumus ini, perubahan bobot dan biasnya. Jadi itu tujuannya ini toh perseptron untuk mencari nilai bobot dan bias pada hasil pelatihan yang terbaiknya, yaitu semua data, output datanya itu yang kita latih sama dengan targetnya. Seperti itu, Reski. Jadi ketika dia tidak sama ini, ya outputnya dengan targetnya, maksudnya itu kalau kita latih anak-anak toh disuruh dibaca, baca bedek huruf ini nak, harusnya dia baca A tapi dia baca B. Nah itu yang dia baca itu dia bilang B, kan harusnya dia bilang A toh, targetnya itu A, tapi yang dia outputkan itu B. Nah itu maksudnya output ini 0, targetnya minus 1, artinya kan tidak sama toh, berarti dia masih belum pintar, gitu ya. Belum pintar, maka dilakukan nilai perubahan bobot dan bias. Nah, diubah ki bobotnya dan biasnya. Kayak ditingkatkan ki begitu ya, bobot dan biasnya. Artinya kita mau tingkatkan lagi pelatihannya ini anak. Nah, jadi ditambah lagi pelatihan berikutnya atau IPOH berikutnya. Seperti itu, Reski. Bisa Ki paham? Oh ya Bu, ya sudah paham. Ya. Terima kasih penjelasannya. Iya. Oke, seperti itu maksudnya ya, output dengan target gitu. Kalau kita ajar anak-anak, disuruh baca A tapi dia bilang B, nah berarti itu tidak sama output dengan targetnya. Begitu. Jadi dilatih terus. Kapan berhenti dilatih? Ketika disuruh baca A, dia bilang A, itu baru berhasil. Berhenti nih pelatihannya. Lanjut ke pelatihan berikutnya. Seperti itu. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Saya, Ibu. Ya, siapa namanya? Sunarti, Ibu. Oke, Sunarti, silahkan. Maaf, Ibu, tadi itu yang angka nilai dari, yang kan nilai tetanya tadi 0,5, dari mana itu, Bu? Maaf, tadi kelewat, Ibu. Iya, jadi ada nilai learning rate. Nah, ini learning rate dengan nilai ambang atau threshold. Nah, ini tidak ada di aturan tertentu, Sunarti. Nah, tadi Ibu penjelasannya itu seperti ini. Kita banyak baca jurnal atau hasil penelitiannya orang dengan objek yang sama ya, dengan penelitian tak. Misalnya kita mau punya nanti bikin aplikasi pengenalan buah stroberi. Nah, coba Ki baca-baca penelitiannya orang yang tentang buah stroberi atau tentang yang menggunakan metode yang sama, perseptron. Terus cari Ki hasil akurasi atau nilai learning rate berapa dia bisa mendapatkan akurasi yang tertinggi. Karena terkadang peneliti itu akan melakukan modifikasi nilai learning rate dan nilai threshold ketika dia menghitung dari waktu komputasinya. Kan kalau aplikasi dikatakan bagus kalau dia cepat menghasilkan output ya. Nah, itu jadi peneliti juga kadang menghitung waktu komputasi. Jadi dia akan melakukan modifikasi modifikasi pada nilai learning rate. Dia akan teliti mulai dari nilai learning rate
0, berapa sampai mencapai angka 1. Jadi nilai learning rate itu kisaran 0 sampai 1, Sunarti. Begitu juga dengan threshold, 0 sampai 1. Nah, jadi itu kita coba semua nilai learning rate dan nilai threshold. Tapi jamnya ke kita lihat saja dari hasil penelitiannya orang, perseptron itu bagusnya dia berada pada nilai learning rate biasanya ya, biasanya dia berada pada nilai learning rate berapa? Apakah di atas 0,8 atau di atas 0,5 atau berapa? Nah, kalau tadi contoh-contoh yang tadi nilai learning rate itu 0,8, terus di sini dia pakai 1. Kemudian nilai threshold tadi 0, berapa ya? Sebelumnya tadi 0, ya. 0,8 kayaknya, Bu. Iya. Iya, learning rate tadi itu 0,8. Kok di sini dia 1. Kalau di sini threshold-nya dia pakai 0,5. Begitu juga dengan sebelumnya. Jadi terserah tadi, ya, terserah Anda, Ji, tidak ada aturan tertentu. Tapi gunakan angka 0 sampai 1. Jangan di bawah 0, jangan juga di atas 1. Seperti itu, ya. Oh iya, Bu, terima kasih. Iya. Ada lagi? Ada, Ji? Ya, karena lagi berapa ini? 17 menit ya, masuk waktu maghrib. Kita masuk ke materi berikutnya yaitu delta rule, algoritma delta rule. Ya, jadi kalau di delta rule itu dia mengubah bobot dengan cara meminimalkan error. Nah, ada lagi istilah minimal error antara output jaringan Y dengan target T. Nah, bagaimana arsitektur dari jaringan delta rule? Ya, kita lihat seperti ini. Mirip-mirip aja ya dengan sebelumnya. Yang berbeda itu di sini perubahan nilai bobotnya. Nah, pada delta rule dia pakai rumus bobot baru sama dengan bobot lama tambah learning rate dikali target dikurang output Y-nya, lalu dikali nilai input. Nah, jadi kisaran di sini perbedaannya algoritma yang satu dengan algoritma yang lain di JST ini. Seperti itu. Nah, kemudian pelatihan, ya, trainingnya akan dihentikan jika nilai error atau T target kurang Y pada suatu epoch bernilai 0. Ya, semuanya bernilai 0. Jadi kita hitung nanti di setiap data, ini data ke-1, data kedua, data ketiga, data keempat. Kalau semuanya ini data menghasilkan nilai error bernilai 0, T kurang Y-nya itu 0, ya, di sini 0, sini 0, sini 0, 0, 0, maka epochnya berhenti, ya, atau pelatihannya berhenti. Nah, kita lihat contohnya. Buatlah jaringan saraf tiruan melakukan pembelajaran terhadap fungsi logika OR ya, dengan model input biner 0101 dan target juga biner 01. Gunakan algoritma pelatihan delta rule dengan penentuan nilai rate 0,2. Nah, kalau delta rule jadi sama aja ya, kisaran 0 sampai 1. Kita coba 0,2. Lalu bobot awalnya, nah ini delta rule dia tidak mulai dari 0. Nah, dia langsung tebak aja 0,1 untuk bobot satunya, bobot duanya dia langsung ambil nilai 0,3. Nah, mirip dengan McCulloch ya, McCulloch-Pitts. Dia langsung menentukan nilai bobot awalnya tidak dimulai dari 0, tapi angka lain selain dari 0. Kemudian fungsi aktivasinya itu yang dia gunakan fungsi undak biner, ya, karena di sini inputannya biner, targetnya juga biner. Ya, dengan threshold 0,5. Fungsi undak biner itu yang materi sebelumnya ya, yang apa? Fungsi Y-nya itu, fungsi aktivasinya Y-nya hanya 2, 0 atau 1 seperti itu. Beda dengan yang bipolar. Kalau bipolar ada 1, 0 dan minus 1. Kalau biner ini karena targetnya biner, jadi kita pakai fungsi aktivasi biner juga. 0 atau 1 juga nanti nilai Y-nya. Nah, kemudian kita mulai dari epoch ke-1. Data ke-1-nya itu X1 0, X2 0, targetnya 0. Dengan nilai bobot 1, 0,1, bobot 2, 0,3. Nah, kita masuk ke rumus Y-in-nya. Nah, ini adalah rumus Y-in untuk delta rule. Ya. Sigma XI kali WI. Nah, sesuai dengan yang ada di sini. Y-in-nya itu XI kali WI. Tidak ada nilai bias dia pakai. XI kali WI. Oh iya, tidak ada nilai bias ya pada delta rule. Nah, itu. Tapi dia pakai
T kurang Y pada perubahan bobotnya. Nah, kemudian kita masukkan ke sini Y-in, X1-nya 0, bobot 1-nya 0,1, tambah X2-nya 0, bobot 2-nya 0,3. Karena sama-sama dikali 0, jadinya 0, 0, hasilnya 0. Nah, ini tadi yang Ibu bilang, fungsi aktivasi undak binar. Itu cuma 2 jika pengkondisiannya, 0 atau 1. Y akan bernilai 0 jika X lebih kecil dari 0,5. Y bernilai 1 jika X lebih besar sama dengan 0,5. Kita lihat ini 0, dia berada di mana? Pengkondisian yang atas atau bawah? Yang mana, Dek? Atas. Iya, yang atas ya. 0 lebih kecil dari 0,5, maka Y sama dengan 0. Nah, jadi hasil aktivasinya Y sama dengan 0. Nah, kita hitung nilai error. Ya, jadi di delta rule itu dia hitung nilai errornya dulu. Error sama dengan target kurang Y. Kita lihat targetnya 0. Y-nya 0. 0 kurang 0, 0. Kita samakan, sudah dapat 0 ya. Nah, berarti ini ada sedikit berita bagus karena T kurang Y-nya bernilai 0. Tapi itu baru data ke-1. Sebentar kita lihat di data kedua. Nah, kemudian, apa tadi ini dia bilang, kalau tidak ada dia bilang di situ, tapi kalau seperti ini pengkondisiannya, Y itu 0, kemudian targetnya 0, ini sama ya, Y0, T0, itu dilakukan tidak ada sih kayak pengkondisian di delta rule bahwa Y harus sama atau harus sama dengan target atau tidak. Jadi setiap saat dia lakukan perubahan bobot dan bias. Kita lihat di data kedua. Nah, ini dia berbeda lagi. Y dengan T berbeda toh. Nah, dia lakukan perubahan bobot. Jadi di delta rule itu tidak ada pengkondisian bahwa kalau Y-nya sama dengan T atau Y tidak sama dengan T itu akan dilakukan perubahan bobot. Tapi dia akan terus selalu melakukan perubahan bobot di tiap pelatihannya. Dari data ke-1 menuju ke data kedua, dia akan menggunakan bobot baru lagi. Seperti itu. Jadi menuju ke data kedua, kita hitung dulu bobot barunya. Nah, bobot baru sama dengan bobot lama tambah learning rate dikali T kurang Y kali X1. Bobot lamanya itu 0,1 tambah target kurang Y. Nah, tadi target kurang Y. Kenapa di sini 0,2? Learning rate-nya ya, nah, learning rate-nya itu di sini. Ini tadi 0,2 ini. Sorry, 0,2 learning rate-nya dikali T kurang Y. T kurang Y-nya tadi 0 toh ini. 0, target 0, Y 0, jadi 0 kurang 0, 0. Dikali X1, X1-nya 0. Nah, karena ini semua 0, jadinya 0, 0 tambah 0,1, jadinya 0,1. Itu bobot 1 baru. Bobot 2 baru, begitu juga rumusnya. Bobot lama 0,3, ditambah learning rate-nya 0,2, dikali T kurang Y-nya 0, dikali X2-nya 0. Hasilnya 0,3. Jadi ini bobot 1 baru, bobot 2 baru ini akan kita gunakan pada perhitungan data keduanya. Ini. Ya. Jadi W1-nya 0,1, W2-nya 0,3. Nah, kita masukkan lagi ke rumusnya. 0,3 itu lebih kecil dari 0,5, jadinya 0, Y-nya 0. Kemudian kita hitung nilai errornya. 1 kurang 0, 1. 1 itu dari target, 0 itu dari Y, jadinya 1. Nah, perhatikan pada data kedua, errornya 1. Nah, padahal pelatihan akan dihentikan jika semua nilai error pada seluruh data itu semuanya bernilai 0. Nah, berarti di data kedua ini kita dapat berita buruk bahwa IPOH-nya ini tidak akan berhenti di IPOH 1, tapi akan lanjut ke IPOH kedua. Karena yang kita dapatkan di sini nilai errornya adalah 1, bukan 0. Seperti itu. Nah, perhitungan bobotnya seperti itu juga. Jadi dilakukan lagi perhitungan bobot, mau dia sama atau mau dia beda nilai Y dengan T-nya, terus dilakukan perubahan nilai bobot, ya, bobot 1-nya dan bobot 2-nya. Kita lihat di data ketiga, begitu juga caranya. Dihitung lagi errornya, di sini 1 lagi. Kemudian di data keempat, nilai errornya 0. Ini. Ya. Nah, data keempat, dilanjut lagi ke IPOH kedua. Karena dari data ke-1 sampai data keempat,
ada yang nilai errornya tidak sama dengan 0, yaitu di data ketiga dan di data kedua. Nah, jadi di delta rule ini pelatihannya akan berhenti kalau di satu itu semua nilai errornya untuk data 1 sampai 4 itu nilai errornya semuanya 0. Nah, jadi kita fokus ke nilai errornya aja dulu ya. Di epoch kedua data ke-1 errornya 0. Data kedua errornya 0. Data ketiga, aduh dia dapat 1. Nah, jadi sudah dipastikan epochnya akan berlanjut ke epoch ketiga. Data keempat errornya 0. Lanjut ke epoch ketiga. Data ke-1 errornya 0. Data kedua errornya 0. Data ketiga errornya juga 0, alhamdulillah. Data keempat errornya juga 0. Berarti berhenti atau lanjut pelatihannya? Berhenti. Berhenti, ya. Cuman di sini di buku dia kayaknya agak sedikit ini ya, namanya juga manusia, human error. Jadi kasihkan kayaknya dia lanjut ke epoch keempat. Tapi Ibu kasih tanda berhenti di sini. Nah, jadi silakan berikan tanda berhenti ya di yang punya buku. Ibu tidak lanjut ke epoch keempat. Langsung ke kesimpulannya. Jadi hasil aktivasinya itu kita lihat yang paling terakhir ini. Bobot 1 barunya dan bobot 2 barunya itu 0,5, 0,5. Ini yang akan kita gunakan pada proses pengujiannya. Ya, menggunakan bobot 1 0,5 dan bobot 2 0,5. Nah, jadi kesimpulannya pada epoch ketiga diperoleh nilai error pada semua data 0 untuk semua data. Oleh karena itu proses pembelajaran atau pelatihan dihentikan dan diperoleh nilai bobot 0,5 untuk bobot 1 dan bobot kedua 0,5. Maka nilai bobot inilah yang akan digunakan pada proses testingnya atau pengujiannya. Seperti itu. Coba Ki perhatikan di epoch keempatnya ini. Ibu enggak foto Ki. Ibu enggak foto. Yang punya buku silahkan baca dari epoch keempat ini data ke-1 sampai data keempatnya itu sama terus di nilai W1 dan W2-nya. Nah, sama terus, artinya stabil, tidak berubah-berubah. Sampai di data keempat dia dapat W1 dan W2-nya masih tetap 0,5, seperti itu. Jadi mungkin ini penulisnya hanya untuk meyakinkan aja ya kepada pembaca bahwa pada epoch keempat juga tidak terjadi perubahan seperti itu. Jadi kalau sudah di epoch ketiga kita sudah dapatkan pengkondisian bahwa errornya untuk semua data itu sama dengan 0 ya sudah, hentikan saja. Jangan mikir lagi lanjut ke epoch selanjutnya. Nah, seperti itu delta rule. Ya, ada yang mau ditanyakan untuk delta rule? Jadi sedikit lebih mudah ya JST dibanding apa kemarin fuzzy ya, logika fuzzy. Ya, JST ini sedikit lebih mudah karena tergantung dari algoritma yang kita pilih seperti itu. Ya, siapa ini mau coret-coret? Ada yang mau ditanyakan dek untuk delta rule? Nggak ada Ji? Ya, kalau tidak ada kita buka tugasnya ya. Ini. Nah, tugasnya kan kemarin Ibu enggak kasih tugas. Jadi ini adalah tugasnya. Ibu bagi dua. Di dalam sini ada soal nomor 1 sampai 18 untuk materi kita sampai hari ini. Jadi untuk yang stambuk ganjil, silakan didengar. Stambuk ganjil kerjakan nomor 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, dan 17A, dan 18. Ya, untuk stambuk ganjil. Masih Jaki? Stambuk ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Nanti di nomor 17 itu Anda adalah yang A-nya. Lalu dilanjut dengan 18. Terus yang stambuk genap, kerjakan nomor 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17B, ini, dan 18. Apakah ini tugasnya tidak kebanyakan? Kalau kebanyakan silahkan dinegosiasi.
Ada berapa nomor? Mungkin kebanyakan, Ibu. Kebanyakan ya. Ada berapa nomor kah kalau kita Kebanyakan sekali, Bu. Iya, kalau gitu bagaimana ya? Mau bikin kelompok, tapi kalau dalam satu kelompok itu apakah dijamin kalian kerja di semua atau jangan sampai ada yang dizolimi kodong? Enggak, Ji? Individu, Ibu. Individu ya, tapi dikurangi. Iya, Bu. Oke. Saya lihat dulu. Yang dikurangi itu yang mana ya? Mungkin yang have-nya aja yang dikurangi. Nah, ini mau. Jangan mikir kerja ke yang ini. Apa? Yang nomor 11, 12 enggak usah. 13, 11, 12 saja yang enggak usah. Itu aja ya. Itu saja yang dikurangi. Tidak. Maksudnya ini, Ibu, bukan dibilang 1 pekan waktunya, enggak. Boleh sampai akhir sebelum kita final, ya, dicicil-cicil kerjanya, karena semakin banyak Anda berlatih, semakin Anda bisa paham ini algoritmanya atau metodenya, begitu. Bukan dia hanya sekedar memberi tugas saja, tapi untuk memberi Anda latihan, gitu. Jadi kerjakan saja semampunya, ya. Seperti itu. Ini ditulis tangan ya, bukan diketik, ditulis tangan semuanya. Singkat, padat, dan jelas. Ya, silakan bagaimana Anda mengerjakan tugas yang efektif dan efisien. Ini mau palet, jangan kerja ini 11-12. Jadi saya ulangi, yang stambuk ganjil 1, 3, 5, 7, 9, lalu 13, 15, 17A, dan 18. Ini 18 ini adalah itu apa? Delta rule. Nah, ini kita pakai delta rule. Soalnya tidak ada dia bilang delta rule, tapi Ibu tentukan ini buatlah jaringan saraf tiruan delta rule. Ya, jadi ini 18 delta rule. Terus yang genap kerjakan nomor 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 17B. Nih, banyaknya di ya ini mau genap karena ini dia tahu banyak di sini. Karena dia harus kenal TL dan F. Jangan Mi 18 kalau genap. Yang ganjil aja yang dapat 18. Kenapa? Karena yang di 17A-nya dia hanya mengenali T. Kalau yang genap, ini tahu 3 dia kenali TL dan F. 3 kali kita menghitung di sini. Bisa dipahami, Dek? Tugasnya? Oh, berarti nomor 19 tidak dikerja, Bu, untuk ganjil. Enggak, ini kita belum bahas ini. Berarti Oh, iya, Bu. nomor 18 enggak dikerja yang genap, Bu. Ya, 18 itu Yang hanya ganjil. yang ganjil. Nah, yang ganjil kan 17A dan iya. 18. Oke, yang genap paham? Yang genap sampai di 17B aja Anda kerjakan ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17B. Udah. Kapan batasnya, Bu? Batasnya sampai final. Ya, sampai diadakan final. Jadi silakan dicicil-cicil kerjanya. 1 hari 1 nomor bisa. Ya, atau ini yang esai-esai ini satu hari bisa gini, ya. Nah, ini Ji yang kalian mesti cicil. Ini. Nah, agak panjang tuh jawabannya. Ini juga ya. Kira-kira finalnya, Bu, pertengahan bulan 12. Iya, insya Allah. Paling finalnya nanti dalam bentuk tugas juga, tugas final. Sama Ji dengan model meet-nya yang kemarin, pakai tugas juga. Oke? Oh ya, mulai dari sekarang cari-cari pakai jurnal ya, jurnal yang menggunakan metode JST, jaringan saraf tiruan. Ya. Karena mirip-mirip dengan yang kemarin, Ibu suruh cari jurnal tentang logika fuzzy, itu yang akan Anda gunakan untuk mengerjakan mid test. Begitu juga dengan final, cari-cari jurnal tentang JST, itu yang akan Anda olah nanti menjadi sebuah tugas pada tugas final. Seperti itu. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Mbak Dami?
Kalau tidak ada, pas juga azan ya. Tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa di Senin ya, insya Allah.